Beberapa hari ini Menteri Agama sudah menyampaikan surat edaran, saudara, bahwa rumah-rumah ibadah sudah bisa kembali beribadah, sekalipun dengan sedikit batasan ya. Terima kasih, selamat datang buat bayi yang baru beberapa bulan, juga buat ibu dan anaknya ya. Saudara, kita akan diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan, sama-sama kita buka dalam kitab Efesus, pasal yang keempat, ayat 17 sampai ayat 24. Efesus pasal yang keempat, kita membaca di dalam ayatnya yang ke-17 sampai 24. Sudah ketemu? Yang di rumah juga ikut membaca, yuk. Sama-sama kita baca pada hitungan yang ketiga, Efesus 4, ayat 17 sampai 24. 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Puji Tuhan, saudara. Di dunia ini ada ribuan profesi, ya. Profesi, ada ribuan profesi. Di dunia ini ada ribuan profesi, ya. Kata sederhana, profesi itu adalah kegiatan sehari kita, kegiatan sehari-hari kita yang menghasilkan. Kegiatan sehari-hari yang kita kerjakan, aktivitas kita itu profesi, saudara ya. Macam-macam. Makanya nama menteri juga macam-macam. Kalau kita mengenal menteri perhubungan, ya. Di Pakistan ada menteri perkereta apian. Di India, di Pakistan ada menteri penerbangan sipil. Kalau kita punya menteri agama, maka di negara tetangga ada menteri urusan haji, ya. Macam-macam, saudara. Ada atlet, terbagi lagi, atlet amatir, ada profesional. Ada tenis profesional, terbagi lagi untuk putra ATP, untuk wanita WTA, saudara. Macam-macam. Ada ribuan profesi di dunia ini. Ada ribuan profesi di dunia ini. Tetapi kalau dibagi secara perspektif Alkitab, yang ribuan macam profesi tadi terbagi cuma dua saja, saudara. Manusia lama dan manusia baru. Sekian ribu profesi tadi, dalam aplikasinya, dalam penerapannya, saudara, itu cuma terbagi dua. Manusia lama atau manusia baru. Berarti dalam setiap profesi itu, apapun profesinya, pasti sebagian manusia lama atau manusia baru. Ada hamba Tuhan yang kehidupannya manusia lama. Ada yang manusia baru. Ada ibu rumah tangga yang penerapannya manusia lama atau manusia baru. Ada pengkhotbah-pengkhotbah yang dalam kesehariannya mempraktekkan manusia lama. Ada yang mempraktekkan manusia baru. Bagaimana kita membedakan itu, saudara? Bagaimana kita membedakan manusia lama dengan manusia baru? Nampak dari skala prioritas orang itu. Nampak dari bagaimana dia menerapkan yang terutama, apa yang terutama dalam kehidupannya.
Di dalam ayat yang ke-17, kita melihat manusia lama adalah orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 8 masih katakan, yang pengertiannya gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam hati mereka. Dan karena kedegilan di hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Orang yang hidup lama, dia tidak mengenal Tuhan dan hidupnya itu jauh dari persekutuan dengan Allah. Baginya itu asing ibadah. Baginya itu asing berdoa. Baginya itu asing mendengar firman Tuhan. Apa itu dia nggak ngerti, saudara. Jauh dari persekutuan dengan Allah. Dan karena kebodohan yang dalam hati mereka, karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul. Sekalipun terkadang mereka punya profesi sebagai orang-orang beragama. Sekalipun mereka tokoh masyarakat, sekalipun mereka public figure, saudara. Tetapi karena memang mereka tidak mengenal Allah, maka hidupnya jauh dari persekutuan dengan Allah. Orang yang hidup lama, kehidupannya berpusat pada aku, egosentris. Jadi kalau saudara sering dengar kata egois sekali dia. Apa itu egois ya? Jadi ego itu adalah kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Egosentris, semua berpusat pada aku. Ini hidupku, uangku, tubuhku, rumahku, suka-sukaku, waktuku. Semua berpusat kepada aku, kepada diri sendiri. Tetapi pada waktu kita menjadi manusia baru, skala prioritas kita berubah. Kita menjadi orang yang suka bersekutu dengan Tuhan. Kita menjadi orang yang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ini memang butuh proses, saudara ya. Kalau kita melihat, ada prosesnya. Coba kita lihat di dalam ayatnya yang ke-21-22. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Nah, ini sudah menerima pengajaran, sudah bersekutu, sudah mendengar tentang Tuhan. Ada prosesnya, tidak serta-merta jadi malaikat, saudara. Tidak serta-merta menjadi orang yang maha kudus, enggak, saudara. Ada prosesnya, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan, ya. Harus menanggalkan manusia lama. Siapa yang menanggalkan? Yang sudah bersekutu dengan Tuhan ini. Ada prosesnya, dia menjadi manusia baru. Dia tanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ini proses, saudara. Jadi tidak serta-merta roh dan pikiran kita dibaharui. Kita harus menanggalkan manusia lama. Menanggalkan berarti selama ini manusia lama seperti kita pakai. Gaya hidup kita, gaya bicara kita, pola pikir kita, lifestyle kita. Itu harus ditanggalkan. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan yang lama harus menanggalkan. Sama seperti kita ganti baju. Maaf, ya. Kemarin kami ke rumah sakit, langsung sampai rumah istri bilang, "Pi, cepat, ganti semua pakaian. Tanggalkan manusia lama kita. Dan mengenakan manusia baru." Jadi manusia baru itu seperti pakaian. Kelihatan gaya hidup kita, gaya bicara kita, pola pikir kita. Gampang, saudara, kelihatan itu. Sebentar kelihatan. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat 55. Karena itu buanglah, ya. Saudara dengar bahwa kegiatan kita paling banyak tiap hari. Kita yang hidup ini, kegiatan kita paling banyak tiap hari buang sampah, saudara.
Kita bernapas ini menghirup oksigen, lalu membuang karbon. Kita berniup itu karbon, yang membuang itu sampah. Kita membersihkan mata, ada sampah. Kita buang ludah, itu sampah. Keringat keluar dari pori-pori, itu sampah. Bapak Ibu ke salon, itu buang sampah. Maaf, kita mandi, itu buang sampah. Bapak Ibu pagi-pagi berkewajiban masuk kamar mandi, itu buang sampah. Ibu-ibu memasak, yang dimasak cuma sekian persen, sisanya sampah. Kegiatan kita paling banyak itu buang sampah tiap hari. Dan secara rohani, sampah pertama yang disuruh buang, dusta. Karena itu buanglah dusta. Mari kita jujur pertama kepada diri kita sendiri. Kita jujur kepada diri kita sendiri. Mari kita jujur kepada Tuhan. Mari kita jujur, karena itu buanglah dusta. Karena dusta itu sampah. Tetapi manusia lama suka membawa-bawa dusta, membagi-bagi itu kepada orang. Buanglah dusta. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ya, sampah berikutnya juga saudara adalah marah. Orang hidup pasti pernah marah. Tetapi begitu kita menjadi manusia baru, kita punya marah yang terkendali. Ya, yang menyaksikan tayangan ini mungkin tahu itu ya. Beberapa hari ini, jam tengah 12 malam, tengah 11 malam, kami dihubungi. Kenapa? Karena ada seseorang yang marah. Keluar, kubakar nanti rumahmu, katanya saudara. Ucapan seorang abang kepada adik kandung. Itu pasti bukan ucapan seorang anak Tuhan yang bagus. Ajar istrimu, kalau enggak kubakar dia, katanya saudara. Itu pasti bukan ucapan seorang anak Tuhan yang bertobat. Semua kita bisa marah. Tapi pada waktu kita menjadi manusia baru, marah kita adalah marah yang terkendali. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, jangan mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan yang baik dengan tangannya sendiri. Beberapa malam yang lalu, saya menulis satu kalimat yang sama kepada semua pelayan-pelayan doa 10 malam. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, mulai kasih ucapan terima kasih, Bapak Sianu pimpin pujian, yang ini firman ucapan terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Begitu saya tutup handphone, tiba-tiba handphone saya berdering. Satu SMS masuk dari tanpa nama. Bahasanya begini saudara, pendeta nggak tahu berterima kasih, tahu gitu. Saya pikir saya baru mengucapkan terima kasih kepada begitu banyak orang. Tiba-tiba dapat SMS, pendeta nggak tahu berterima kasih, tahu gitu. Kasar saudara. Saya nggak hapus. Besoknya baca, siapa ini? Aku minta anakku yang punya aplikasi untuk mengecek siapa orang yang menghubungi. Tolong sayang, siapa ini? Siapa ini? Kok begini bahasanya? Dia cek, Pak, nggak terdaftar dimanapun. Akhirnya saya pikir, siapa ini? Kalau memang saya tahu, biar saya minta maaf, saya pikir. Saya telepon, nggak diangkat. Telepon, nggak dia telepon, nggak telepon terus, telepon terus, telepon terus. Tiba-tiba dia SMS lagi. Pak Pendeta Yosef, minta maaf, ya dia sebut namanya. Saya minta maaf. Waktu dia sebut namanya, saya sudah tahu siapa dia. Siapa saudara? Orang yang sangat jenius. Yang dengan cepat menghafal kitab bahasa Jerman, kitab bahasa Inggris, kitab bahasa Belanda. Yang hafal sekali Alkitab. Tetapi
dengan gampang mengucapkan kata-kata kotor. Kata-kata kotor janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Menjadi manusia baru itu ada prosesnya, saudara. Ada yang kita tanggalkan. Begitu kita tanggalkan manusia lama, maka roh dan pikiran kita dibaharui. Kemudian kita mulai membuang kemarahan, mulai tidak mencuri lagi, tidak memberi kesempatan dan lain sebagainya, saudara. Lalu berikutnya, kita juga menjadi orang yang punya skala prioritas yang benar. Kita semua ini punya skala prioritas, siapapun itu. Tetapi apakah skala prioritas itu yang benar posisinya? Ada yang bilang begini, pokoknya kalau aku nggak minum, aku nggak bisa tidur. Masa, saya bilang, nggak bisa tidur saya, katanya. Berapa banyak kamu minum? Minimal 1 teko. Kalau udah minum, aku bisa tidur, katanya. Berarti skala prioritas dia minum tuak. Habis dia minum, dia marah. Dia ngamuk, sudah. Berurut terus yang nggak benar. Tetapi kalau kita hidup baru dalam Tuhan, skala prioritas kita yang terutama adalah Tuhan. Kita yang hadir di sini semua punya waktu. Amin, saudara. Semua kita punya waktu. Waktuku sama dengan waktunya Farel, 24 jam sehari. Orang yang hidup baru dalam Tuhan, dalam daftar kegiatannya ada waktu untuk Tuhan. Ada waktu untuk dia bercakap-cakap sama Tuhan. Ada waktu untuk dia bersekutu dengan Tuhan. Dia berbicara sama Tuhan dan dia dengar Tuhan lewat firman-Nya. Kita semua punya waktu. Manusia baru dia menempatkan Tuhan dalam daftar waktunya. Ada untuk Tuhan. Kita semua punya uang, walau mungkin beda-beda jumlahnya. Dan orang yang menjadi manusia baru menempatkan Tuhan dan pekerjaan Tuhan dalam list pengeluarannya. Tetapi orang yang manusia lama, dia akan berkata, ini uangku, suka-sukaku. Dan dalam daftar pengeluarannya, nggak perlu Tuhan. Nggak perlu ingat pekerjaan Tuhan. Kenapa? Ini uangku. Ini milikku. Tetapi orang yang hidup baru, ada Tuhan di tempat utama. Ada juga hamba Tuhan yang tidak menempatkan Tuhan. Hamba Tuhan dengan manusia lama itu. Pengkhotbah-pengkhotbah dengan manusia lama itu. Saudara terkasih, kalau kita lihat dalam kitab Kisah Rasul, pasalnya yang ke-1, coba kita lihat saudara, bagaimana hal yang menurut kita penting, kadang-kadang menurut Tuhan nggak penting, saudara. Nggak terlalu, bukan yang terpenting ya. Kisah Rasul pasal 1, kita lihat dalam ayat 4. Kisah 1 ayat 4. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara tahu, ini adalah hari terakhir Yesus di bumi waktu itu. Dia hari itu naik ke sorga. Ya, itu jam-jam menit-menit terakhir Yesus bersama-sama dengan mereka. Yesus mengajar sambil makan, dia katakan, jangan tinggalkan Yerusalem. Kamu harus tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu Yesus omongkan di hari terakhir menjelang dia mau naik ke sorga, saat-saat terakhir. Tapi apa kata murid-murid? Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan,
Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Waktu itu orang Israel adalah bangsa jajahan Romawi. Mereka dijajah sama seperti bangsa Indonesia waktu itu. Tuhan sedang berbicara tentang baptisan Roh Kudus, menyampaikan amanat agung sebentar. Tapi yang mereka pikirkan apa? Kemerdekaan jasmani. Apa jawab Yesus ayat 7? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apakah Tuhan singgung tentang kemerdekaan itu? Enggak. Dia cuma bilang, kamu enggak perlu tahu, itu urusan Bapa di surga. Tuhan mau kita jadi saksi. Sekarang kita punya banyak cara untuk bersaksi. Ada di antara kita yang mungkin pertemanan di Facebooknya sudah sampai 5.000. Belum lagi ada SMS gratis sekian banyak. Ada telepon, ada kuota, ada macam-macam, ada Instagram, ada macam-macam, saudara. Apakah kita memakainya untuk bersaksi? Atau menunjukkan kita sedang marah suami istri. Aku lagi marah sama suamiku ini, kutunjukkan, tahu semua orang. Aku lagi marah sama tetanggaku. Aku marah sama Pak Kepling ini, kutunjukkan, tahu semua orang aku lagi marah sama Pak Kepling. Kadang-kadang ada yang pakai itu hanya untuk menunjukkan aku lagi marah, aku punya masalah. Saya punya beberapa teman di Facebook. Dari semua golongan agama saya punya. Saya senang sekali beberapa hari lalu. Salah satu di antaranya berkata begini, tolong ceritakan tentang Yesus. Itu bahasa yang luar biasa. Tolong ceritakan tentang Yesus kepadaku. Mungkin dia punya begitu banyak teman yang lain. Tapi dia tulis tengah malam, tolong ceritakan tentang Yesus. Aku tunggu. Mungkin saudara enggak secara implisit menyebut Yesus. Tapi pada waktu komentar-komentar saudara berkata, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan tolong. Pada waktu hal-hal itu kita membiasakannya, saudara, maka kita sedang mempraktekkan manusia baru. Betapa pentingnya kemerdekaan bagi orang Israel saat itu. Tapi Tuhan mau yang terpenting dulu. Mari berpikir tentang kerajaan surga. Semalam saya ke Medan dengan istri dan adikku, dengan mama dan kakakku. Saya melihat rumah sakit Siloam yang begitu megah itu, saudara. Lahan parkirnya, kita bisa muter-muter di situ. Saking kosongnya, saudara. Pintu-pintu tertutup. Tempat-tempat bisnis yang mahal-mahal itu banyak tutup. Benarlah firman Tuhan, pada hari kemalangan, pada hari kemurkaan, harta nggak berguna. Rumah-rumah yang ditinggalkan kosong, banyak sekali, saudara. Dan pada hari-hari ini kita perlu memprioritaskan Tuhan. Kita perlu membuat skala tertinggi bagi Tuhan. Berpikir tentang Tuhan dan pekerjaannya. Berpikir menyenangkan Tuhan. Coba saudara nyanyi, saat bernyanyi. Dan bilang sama dirimu, saat ini aku mau menyanyi untuk Tuhan. Pemusik bermain musik, aku main musik untuk Tuhan. Bukan untuk kita pamer. Aku nyanyi untuk Tuhan. Tuhan, aku mau beribadah untuk Tuhan. Kalau aku melayani, aku mau melayani Tuhan. Sementara kita mengerjakan dengan kesadaran itu, saudara, rasakan beda sukacita di hatimu. Aku memberi karena Tuhan, rasakan bedanya. Dengan saudara memberi karena terpaksa atau karena mau menyenangkan manusia. Aduh, rasanya capek, saudara. Kalau kita memberi karena mau menyenangkan orang, capek, saudara. Tapi kalau saudara memberi dan berkata, Tuhan, untuk menyenangkan hatimu. Tuhan, karena Engkau. Karena Engkau, kumaafkan dia, Tuhan.
Karena Engkau, aku sabar Tuhan. Orang yang manusia baru, dia tempatkan Tuhan yang terutama. Sebentar kita akan berdoa, saudara. Di hari Pentakosta ini, biarlah kita mau diproses Tuhan, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Puji Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Nyanyikan sebuah lagu. Sudah ada? Coba dari A ya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan altar-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Saudara, nyanyikanlah setiap kata, bait, kalimat. Nyanyikan dari hatimu untuk Tuhan. Seolah engkau sedang berbicara pribadi kepada Tuhan. Berbicara secara pribadi kepada Tuhan. Yang seringkali kita abaikan dalam waktu-waktu kita. Nyanyikan lagu ini dari dasar hati kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang menyaksikan tayangan ini, engkau juga mungkin bisa mencari dengan cepat lagu ini dan ikut bernyanyi. Yang tidak mendapatkannya, engkau bisa menyembah dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Kekal, mulia dan luhur, berkorban bagiku.